Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Sotusata dari 12 MIPA 1 akan mempresentasikan sejarah bab 4, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Masa transisi. Yang pertama, aksi Tritura atau Trituntutan Rakyat. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, serta keadaan perekonomian makin memburuk. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda dan Pelajar, yaitu KAPPI, KAMI, KAPI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membuatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Trituntutan Rakyat. Front Pancasila mendatangi DPR DR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu yang pertama pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrawirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor Berita Republik Rakyat Cina atau RRC. Yang kedua, Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Soekarno merasa khawatir lalu pergi meninggalkan sidang dan berangkat menuju Bogor dengan helikopter. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor, lalu meminta izin kepada Jenderal Soeharto. Setelah diberikan izin, Soeharto menitip pesan untuk Soekarno melalui Maijen Basuki Rahmat dengan berkata, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum ada keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan.
Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak di Presiden. Di Istana Bogor ketika perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimanan, dan Dr. Sairul Saleh. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas. Penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 11 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Soekarno yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan dan Soekarno yang melaksanakan pemerintahan. Soeharto sebagai pengembang Super Semar diberi mandat oleh MPRS ataupun bentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, terbentuknya dua kubu terhadap dua tokoh tersebut. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan MPRS, sehingga secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS, yaitu pidato pertanggungjawabannya. Pidato itu berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30S. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.